Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu 4 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggreni Hutapea. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 hingga ayat 10a yang menyatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas
Jemaat dipersilakan duduk. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 5 yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini:
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, bersama dengan umat kesayangan-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik bersama keluarga bahkan juga di tengah-tengah umat-Mu yang ada di dalam gedung gereja ini, kami datang menghadap hadirat-Mu ketika kami saat ini akan mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkati pembacaan firman yang akan kami baca, urapi dan kuduskanlah hamba-Mu sehingga layak untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami yang akan menyatakan ketika kami salah, memperbaiki segala kelakuan kami yang tidak benar dan dapat hidup sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang menyatakan, "Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zukur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Belekia bin Mezazebel. Berdekatan dengan dia, Zelok bin Baana
mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan Dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Hanaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang tukang campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Apa kata saudagar kayu yang merupakan atasannya? Saudagar ini mengatakan, dan kesannya adalah, wah, hebat kamu, kuat sekali, bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dalam usaha yang lebih keras dan keesokan harinya. Tetapi hari itu, ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya makin berkurang. Lalu, apa kata si penebang kayu ini? Aku pasti telah kehilangan kekuatanku. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa semakin hari, semakin dia hanya bisa menebang pohon kayu semakin dengan jumlah yang berkurang. Lalu kemudian apa kata bosnya terhadap si penebang kayu ini? Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Lalu si penebang kayu terkejut, mempertanyakannya. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Namun sayangnya, dia tidak memiliki kecerdasan. Kecerdasan yang saya maksud dalam firman Tuhan pada hari ini adalah kecerdasan spiritual.
kecerdasan yang memampukan seseorang mengawali segala sesuatu pekerjaannya dengan melakukan koneksi dengan Tuhan, dengan berrelasi dengan Tuhan, dengan datang berdoa kepada Tuhan, dengan menuntut kepada Tuhan sebelum melakukan pekerjaan. Bapak Ibu terkasih, dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat ada seorang laki-laki yang bernama Nehemia. Nehemia membangun tembok di Yerusalem. Siapa itu Nehemia? Nehemia bin Hakalia adalah orang Yahudi yang bekerja di istana Raja Artasasta sebagai juru minuman raja. Kisah ini terjadi dalam masa pembuangan orang Yahudi di Babel. Setelah pemberontakan demi pemberontakan terhadap Allah, bangsa Israel dikalahkan secara total. Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi dengan bangsa Babel. Bangsa Babel pun kemudian dikalahkan oleh bangsa Persia, oleh seorang raja yang bernama Raja Ar. Bapak Ibu terkasih, mari kita mempelajari Nehemia pasal 3 ayat 1 dan 8 ini. Sikap seorang yang bernama Nehemia ini. Pertama, Bapak Ibu terkasih, ketika Nehemia dikunjungi oleh saudaranya yang bernama Hanani di Susan, Hanani memberitahukan kabar buruk tentang Yerusalem dan orang-orang yang dipulangkan. Itu terjadi pada tahun 445 sebelum Masehi. Dan pada saat itu adalah Raja Artasasta telah memerintah untuk menghentikan pembangunan kembali Yerusalem. Kita bisa lihat dan bandingkan dengan Esra pasal 4. Kemudian Yerusalem dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, dinding dan gerbang mereka dibakar. Apa yang terjadi ketika Nehemia mendengar berita yang didapat tentang saudara-saudaranya di kampung halamannya? Yang dilakukan oleh Nehemia sebelum melakukan sesuatu, sebelum ia menyatakan niatnya untuk kembali ke Yerusalem membangun tembok Yerusalem, Nehemia yang pertama segera berlutut dalam doa. Bahkan tidak hanya berdoa, Nehemia berpuasa untuk penduduk, untuk kota Yerusalem yang meminta Allah untuk campur tangan. Dan tentunya juga dalam keadaan berkabung karena mendengar berita tentang situasi yang dialami oleh saudara-saudaranya dan hancurnya tembok Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari sikap Nehemia ini sebelum melakukan sesuatu. Dalam Nehemia pasal 1 ayat 4 hingga ayat 11, ia berdoa, ia berpuasa, bahkan kemudian ia pun juga berkabung meminta kepada Tuhan. Yang kedua, ia kemudian menyampaikan isi hatinya kepada Raja Artasasta. Ia adalah seorang juru minuman raja, dan kemudian Nehemia menyatakan niatnya kepada raja. Tujuan Nehemia bukanlah untuk mencari nama atau mendapatkan hal yang lain, tetapi ia dengan jujur mengatakan kepada raja bahwa ia ingin kembali ke Yerusalem. Nehemia pun meminta izin kepada raja supaya bisa kembali membangun tembok kota Yerusalem. Bapak Ibu terkasih, kemudian kita melihat apa yang terjadi dalam bacaan kita pasal 3 ayat 1 dan 8 ini. Nehemia melakukan koordinasi pekerjaan membangun tembok Yerusalem. Bagian ini juga mengisahkan tentang kerjasama dari seluruh lapisan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Yang pertama kita lihat ada golongan imam ikut membangun tembok. Bahkan yang lebih dahulu kita lihat sang imam besar ini yang bernama Eliasib sebagai pemimpin agama di Israel menangkap visi
yang akan dilakukan oleh Nehemia. Lalu kemudian ia pun sebagai imam besar turut serta dalam pembangunan tembok Yerusalem. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Mulai dari pintu gerbang lengkap dengan balok dan palang serta segala tembok yang telah runtuh hingga menara penjagaan dari tembok kota itu semua diperbaiki dengan bekerjasama oleh orang-orang Yahudi. Pasal ini mengisahkan hal yang sangat penting tentang kesehatian dari setiap kaum keluarga dari Israel. Adanya kesehatian dan kesamaan visi serta kerjasama dalam mewujudkan semua itu yang sedang diusahakan oleh Nehemia. Tidak ada gunanya jika seluruh Israel kembali ke tanah mereka hanya untuk membangun rumah dan keamanan mereka masing-masing tanpa peduli apa yang terjadi pada suku-suku yang lain dari Israel. Jadi dalam hal ini kita belajar bahwa umat Tuhan tidak dipanggil untuk memberikan fokus pandangan utama kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah dan kepada orang lain. Dan Tuhan meminta kita untuk melakukan dua hal ini. Yaitu pertama, utamakan Allah ketika engkau akan melakukan sesuatu. Dekatkan hubunganmu. Yang pertama, engkau harus berrelasi pada Allah. Koneksi sebelum engkau menjalin hubungan dengan orang lain, dengan koneksi sesama. Koneksikan dirimu dengan Tuhan dahulu. Mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita, lalu kemudian mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan. Kita menjalin relasi dengan Tuhan, lalu kemudian dengan niat kita yang baik, kita menjalin relasi dengan sesama kita. Inilah syarat untuk hidup di hadapan Allah, dengan berkenan juga kepada ketika kita juga akan melakukan sesuatu, sedang memprogramkan sesuatu, akan berkarya melakukan sesuatu dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hal ini tidak mungkin ada di dalam diri kita jikalau fokus hidup kita adalah diri kita sendiri. Jika kita terus memelihara sifat egois, maka Tuhan yang nanti akan menghakimi kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, selain mengisahkan tentang kerjasama, karena sama-sama tergerak oleh visi yang dibagikan oleh Nehemia, bagian ini juga mengajarkan tentang pekerjaan masing-masing orang sebagai pekerjaan yang kecil dan parsial. Jika tidak digabungkan dengan pekerjaan orang lain, maka akan sia-sia. Jadi tidak seorang pun dari tokoh utama dengan membangun seluruh tembok, semua turut berbagi bersama-sama. Tidak ada orang yang lebih penting dari yang lain. Semua memerlukan orang lain supaya apa yang mereka kerjakan sesuai dengan bagian mereka menjadi utuh dan lengkap. Bapak Ibu terkasih, kita belajar dari pembangunan tembok Yerusalem ini bukan dilakukan hanya demi keamanan penduduk kota Yerusalem saja, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kenyataan politik bahwa kota bahkan seluruh bangsa Israel akan direstorasi kembali. Dan kalau kita perhatikan, apakah ada kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Nehemia? Kita melihat yang terjadi bahwa ada orang-orang yang berupaya memang untuk menghentikan, memberontak, berusaha untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem ini. Tetapi apa yang terjadi? Nehemia tidak gentar. Nehemia semakin bergandengan tangan dengan orang-orang yang ada di sekitar bangsa Israel. Dan hanya karena mujizat Tuhan sajalah tembok itu kemudian dapat mulai dibangun. Dan hanya karena penyertaan Tuhan sajalah melalui seseorang tanpa didahului dengan pernyataan tentang visi dari pekerjaan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Tetapi Bapak Ibu terkasih, visi ini yang dimiliki oleh Nehemia menggerakkan orang lain untuk berani juga berjuang menghadapi segala tantangan dan terus bersandar kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak Tuhan sambil mengikuti pimpinannya dengan setia. Dan visi ini juga yang akan menularkan kepada orang lain. Orang lain juga akan tergerak bukan karena diperintah atau diberikan tawaran duniawi, tetapi karena dia juga telah menangkap visi itu
dan digerakkan juga oleh Tuhan untuk menjalankan visi ini dengan setia. Bapak Ibu terkasih, Nehemia tidak memakai perintah atau paksaan atau beberapa janji yang mulu-mulu kepada orang lain, tetapi dia membagikan gerakan dari Tuhan tentang pembangunan kembali dan membangun Yerusalem. Inilah yang membuat begitu banyak orang Yahudi tergerak untuk mengerjakan proyek ini bersama-sama. Membagi visi bukan tawaran-tawaran yang membuat orang menjadi lemah dan egois. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ini juga lah yang membuat tembok ini kemudian dapat diselesaikan. Tuhan sedang memulihkan kembali wilayah Israel dan Yerusalem dengan perjanjian, yaitu bahwa jika Israel tetap setia mengikuti Tuhan, maka semua janji pemulihan yang Tuhan nyatakan akan terlaksana. Tetapi janji pemulihan ini mencakup dua hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, yaitu kita melihat bahwa ada kesetiaan mereka berjalan bersama Tuhan. Ada kesetiaan mereka untuk bersandar kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu merupakan bagian hal yang penting yang pertama kita catat. Yang kedua, kerjasama dengan sesama itu merupakan hal yang membuat kita bisa mewujudkan visi ini bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita juga akan bersama-sama melaksanakan visi dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam sejarah oleh orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan ini juga lah visi itu akan sampai kepada lebih banyak orang lain lagi. Inilah cara umat Tuhan menyatakan karya Tuhan di dalam sejarah. Tidak ada pekerjaan yang Tuhan kerjakan kalau itu hanya dilakukan oleh seorang saja. Kita harus kemudian bekerja bersama. Kita harus bergotong royong. Kita harus membangkitkan semangat untuk melakukan visi yang sedang kita kerjakan. Jemaat GBI di Sentul Bogor sedang melakukan satu program yang sama-sama kita pahami dengan visi yang sudah jelas, yaitu membangun rumah Tuhan, yaitu membangun rumah Tuhan di tengah-tengah jemaat GBI di Sentul Bogor. Bapak Ibu terkasih, visi ini kita yakini dengan mata iman. Kenapa harus kita lakukan sekarang? Karena kita mencintai umat Tuhan, karena kita mencintai generasi yang akan datang, agar ketika mereka beribadah di rumah Tuhan itu, mereka mengalami keyakinan bahwa rumah Tuhan ini adalah rumah yang mereka telah terima oleh karena banyak orang telah Tuhan gerakkan hati, sehingga rumah Tuhan itu akan terwujud. Sehingga mereka akan datang dalam rumah Tuhan ini dengan terus bersyukur, dan dengan kerendahan hati mereka akan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, dengan mata iman pula kita percaya bahwa anak-anak kita, generasi yang akan datang, mereka akan tinggal dalam rumah Tuhan. Mereka akan berkarya di rumah Tuhan yang sedang kita upayakan untuk kita bangun. Mereka kemudian tidak lagi akan fokus kepada pembangunan rumah Tuhan secara fisik, tetapi mereka akan fokus dalam membangun spiritualitas umat. Mereka akan membangun, membina sumber daya insani manusia yang ada di jemaat GBI di Sentul Bogor ini untuk bisa menjadi baik, menjadi orang-orang yang mampu memiliki kualitas dalam hubungannya dengan Tuhan, menjadi pekerja-pekerja di tengah masyarakat, menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Oleh karena apa? Ke depan kita percaya mereka lebih fokus kepada pembinaan sumber daya manusia. Bapak Ibu terkasih, itulah yang menjadi visi kita bersama. Mengapa kita harus tetap terus bergandengan tangan? Kita harus bekerja sama karena kita tahu pekerjaan ini adalah milik Tuhan, diawali oleh kita semua bersama dengan Tuhan. Kita menyediakan rumah Tuhan ini
untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam rumah Tuhan yang akan kita bangun, kita akan mendengar suara yang terus memuliakan, memuji nama Tuhan, mensyukuri akan keberadaan rumah yang telah akan, yang rumah dan yang akan Tuhan sediakan bagi jemaat GBI di seluruh Motor. Karena Tuhan telah bersama dengan kita dan berikan semangat serta menggerakkan hati banyak orang untuk juga memiliki kepedulian dan cinta kasih bahwa kita adalah semua satu tubuh di dalam GBI. Tuhan memberkati dengan bekerja bersama-sama. Kita menyanyikan lagu yang pernah kita dengar pada waktu kita sekolah minggu. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Senang hati Bapak Ibu ketika kita memberi pemikiran, senang hati ketika kita memberi waktu, senang hati ketika kita punya dana lalu kita berikan kepada Tuhan. Kita bekerja bersama-sama untuk hormat dan nama Tuhan. Sungguh merupakan kesempatan yang indah ketika kita semua bisa saling memberi. Itulah pernyataan dari seorang ibu yang juga dengan semangat, dengan hati, dengan sukacita ketika ia peduli bagi jemaat ini seluruh Bogor yang mengatakan memberi adalah sebuah anugerah. Memberi dengan penuh syukur karena dia diberi kesempatan untuk memberi. Terima kasih Bapak Ibu terkasih yang hari ini terus berjuang dan yang akan terus berjuang bersama-sama dengan jemaat GBI di seluruh Bogor agar tersedianya pembangunan rumah Tuhan. Kita akan membangun rumah Tuhan dengan semangat yang dimiliki oleh Nehemia, membangun kembali tembok Yerusalem dengan kebersamaan. Dan itulah yang sedang kita lakukan dan yang akan terus kita lakukan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Jemaat terkasih dengan semua orang percaya yang ada di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan mengaku iman, pengakuan iman rasmi dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Engkau menghadirkan tokoh Nehemia yang menjadikan kami semakin mengingat apa yang sedang dilakukan oleh jemaat GPI Bukit Sentul Bogor. Melalui seorang Nehemia, melalui kepeduliannya, dengan hatinya, ia membangun tembok Yerusalem bersama dengan Tuhan. Dia mengawali semuanya bersama dengan Tuhan. Maka inilah kami ya Allah, dalam kesehatian, dalam keyakinan, kami telah punya visi yang sama untuk memiliki rumah Tuhan bagi jemaat di GPI Bukit Sentul Bogor. Dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, kami mau mengimani kami punya Allah yang Maha Kuasa. Kami punya Allah yang Maha Kaya. Kami punya Allah yang bisa menggerakkan hati banyak orang, sehingga ketika visi ini dinyatakan bersama-sama, maka Engkaulah Allah yang akan bekerja di dalam hati setiap pribadi, di dalam setiap hati manusia. Dan terpujilah Engkau ya Allah, kalau sampai hari ini terus-menerus Engkau akan menggerakkan hati banyak orang memiliki visi yang sama, dengan penuh syukur bekerja bersama-sama dalam jemaat, dari anak-anak menyisihkan uang jajan mereka, dari remaja, dari gerakan pemuda, dari kaum perempuan, kaum bapak, hingga lanjut usia. Jemaatmu GPI Bukit Sentul Bogor semuanya sedang bekerja bersama-sama, bekerja bersama dengan Tuhan, bekerja dengan sesama, agar Tuhan tetap terus memberkati pekerjaan kami yang telah kami mulai bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah visi yang telah kami nyatakan dalam kebersamaan tengah-tengah jemaatmu, di tengah-tengah GPI, di tengah-tengah setiap anak Tuhan yang peduli dan mengerti. Saat ini kami sehati berdoa bagi setiap jemaatmu yang sedang sakit, dalam proses pemulihan, mereka yang saat ini masih mengalami pergumulan, penderitaan, kami serahkan segala sesuatu yang mereka sedang alami. Terutama kami berdoa ya Allah, bagi setiap pribadi yang saat ini sedang berjuang di tempat pembaringan, agar mereka bisa sembuh akibat terpapar dari virus corona. Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan Yesus berikan kekuatan, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan, dan jadilah kehendak-Mu yang terbaik. Mereka dapat kembali pulih, mereka kembali dapat beraktivitas, dan mereka kembali dapat semakin takut akan Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini sedang bergumul oleh karena berbagai macam penyakit yang dialami. Rencana demi rencana yang sedang dilakukan oleh keluarga, Tuhan berkati. Kami teringat bersama dengan suami dari Ibu Maudi Parengkuman dalam rencana untuk proses operasi. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Engkau berkati suami Ibu Maudi agar proses operasi berjalan lancar, agar pemulihan
Tuhan berikan kepada suami dan ibu mau di Palembang. Tuhan nyatakan kehendak-Mu, Tuhan berkati agar di tengah-tengah aktivitasnya bersama suami di Kanada, mereka akan tetap kembali diberkati terus oleh kasih Tuhan, oleh kekuatan dari Tuhan, bersama juga dengan anak-anak, dengan menantu, dengan cucu-cucu terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan menyertai kehidupan Ibu Maudi, terutama suami terkasih yang akan operasi. Kami berdoa bersama dengan oma, opa terkasih kami yang juga ada di jemaat di Bukit Sentul Bogor ini. Tuhan Yesus, masa tua yang sedang dijalani adalah masa penuh dengan syukur karena Tuhan membuat oma, opa terkasih kami panjang umur, membuat oma dan opa terkasih kami menjadi berkat bagi anak menantu cucu. Oma dan opa terkasih hingga lanjut usia dengan usia yang sampai hari ini membuat mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati Tuhan bagi oma dan opa yang saat ini terbaring sakit. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan, Tuhan tanamkan sukacita, semangat hidup, kebahagiaan. Karena Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk menjadi berkat di tengah-tengah usia lanjut ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama dengan oma dan opa terkasih kami. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu kaum Bapak. Tuhan berkati agar kaum Bapak mereka pun juga mampu untuk tetap bisa menjalani hari-hari ini di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Tuhan tolong pulihkan hidup mereka, buat mereka tetap semangat dalam perjuangan mereka untuk menopang kehidupan keluarga. Berkati bersama dengan kaum perempuan, dan setiap kaum perempuan pun di tengah-tengah aktivitas pekerjaan, bahkan segala aktivitas yang mereka lakukan, semuanya menjadi berkat bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Terima kasih ya Allah, kami berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu, baik penatua, diaken, unit misioner yang menjadi bagian dari panggilan dan keputusan mereka, baik di gereja, di tengah keluarga, dalam masyarakat. Bahkan kami teringat untuk mereka yang berada di pos Prokes. Kami percaya ya Allah, bahwa di bulan Prokes yang saat ini menjadi bagian yang kami sedang syukuri, karena kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu GBI yang ada di pos-pos Prokes bersama dengan para pendeta, bersama dengan presbiter, bersama dengan unit misioner. Kami pun tetap menyerahkan pergumulan hidup mereka. Tuhan berkati perjuangan mereka, Tuhan berkati agar mereka pun senantiasa diberikan kekuatan dan semangat dalam melayani Tuhan di tengah-tengah berbagai macam keterbatasan sarana yang ada di tengah-tengah jemaat di pos Prokes. Tuhan Yesus utus kami ketika kami berada di jemaat yang ada di perkotaan, ketika kami memiliki kelebihan dana, kami akan terus dipakai juga oleh Tuhan untuk memikirkan pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat di pos-pos Prokes yang saat ini mereka pun sedang melakukan panggilan dan pemutusan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, kami serahkan juga setiap jemaat kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Penatua Jimmy Sumaku. Engkau jamah, Engkau pulihkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang menghalangi kasih Tuhan. Engkau lihat Bapak Jimmy dari kedalaman hati, sehingga Bapak Jimmy akan Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Dan Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi Bapak Jimmy. Semangat pelayanannya, semangat mengikut Tuhan, rasa takutnya akan Tuhan akan selalu Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga kami percaya dengan iman, ketika Tuhan pulihkan, maka Tuhan akan membawa Bapak Jimmy kembali untuk bersama-sama dengan jemaat melayani sebagai presbiter.
sebagai PHMJ, sebagai anak Tuhan yang Tuhan akan pulihkan. Berkati ya Tuhan semua jemaat-Mu yang juga dalam kondisi kelemahan ini. Kami pun ingat juga untuk adik dari Bapak Penatua Sugianto yang ada di Jepara. Biarlah kesembuhan juga akan Tuhan nyatakan. Tuhan berkati sehingga adik dari Bapak Penatua Sugianto pun akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemulihan akan Tuhan nyatakan. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, di tengah jemaat Kristen Bogor dan juga jemaat simpatisan, kami berdoa untuk Ibu Thelma Aluyang Pandai. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan tetap berikan senantiasa kebahagiaan dalam hidup Ibu kekasih yang utama. Kami bersyukur bersama seluruh jemaat simpatisan Tuhan yang memiliki rencana-rencana kehidupan yang akan mereka lakukan. Kami percaya di tengah syukur mereka terus akan menjadi berkat. Kami berseru bersama dengan jemaat kami yang sudah menjadi janda, yang sudah menjadi duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya gerakan pemuda. Kami percaya Tuhan hadir juga bersama anak teruna. Kami percaya Tuhan hadir juga bersama dengan mereka. Dan kami bersyukur juga mereka akan tetap terus Tuhan memberkati dan melindungi. Saat ini kami naikkan doa kami juga untuk para presbiter yang bertugas. Tuhan berikan sukacita dalam hidup mereka. Tuhan tanamkan selalu perlindungan dan berkat-Mu kepada mereka. Diaken penatua yang bertugas memandu lagu, memusik multimedia dalam kebersamaan kami pada pagi hari ini. Engkau melihat dan menyatakan bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka secara pribadi dan juga bersama keluarga mereka masing-masing dalam pekerjaan, dalam rancangan-rancangan kehidupan yang mereka lakukan ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang akan terus mendengarkan visi yang saat ini sedang digumuli oleh jemaat bersama dengan panitia PPSI, bersama dengan semua komisi, bersama dengan program, bersama dengan seluruh jemaat. Kami akan bergandengan tangan. Kami akan bekerja bersama-sama untuk hormat dan nama Tuhan. Karena kami telah Tuhan persatukan. Karena itulah yang menjadi kasih kami dan anugerah kami ketika Tuhan menyatukan kami dengan kasih, dengan pengharapan dan dengan iman. Terima kasih ya Allah. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa dari tiap-tiap keluarga yang saat ini sedang berseru kepadamu di rumah tangga masing-masing. Tuhan dengarkanlah permohonan mereka secara pribadi dan juga secara berkeluarga. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang mendengar doa kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengetahui tepat pada waktunya Engkau akan menjawab doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, dan kami percaya Engkau akan mendengarkan doa kami, sebagaimana Engkau juga telah mengajarkan kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar." Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bersyukur pada sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, senang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkati serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Kedua, warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WhatsApp grup setiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan di seluruh warga jemaat. Ketiga, untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari simak tayangan berikut ini.
Yo toh, dapat ikan ekor kan kita pasti senang. Oh haleluya, Tuhan baik. Mari kita berdoa mujizat terjadi, ekor jadi kepala, darah Yesus. Kiapa tak tukar? Sebelah langsung ngomong, ingat dek, nudu dosa. Oh iyo kak, mari kita pe ikan hilang. Ini bagaimana? Doalah berjaga. Tutu satu. Anak kote yang japan curi kamu. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, dan kakak-kakak terkasih dalam Yesus. Kami dari Panitia Gala Dinner 2021 Malam Kidung dan Kasih yang akan diadakan pada tanggal 25 September di Hotel Aston Sentul. Kami mengajak Bapak Ibu, Opa Oma, dan kakak-kakak untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini. Caranya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu bisa memesan tiket pada kontak yang sudah dibagikan pada grup-grup sektor dan pelekat. Khusus untuk jemaat Bukit Sentul, tiket bisa dibeli dengan cara menyicil sampai tanggal 25 Agustus 2021. Jemaat juga dapat membeli tiket dengan cara cash. Ibu bapak tidak perlu khawatir karena acara gala dinner ini akan diatur oleh pihak hotel sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kami masih menunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mengajak teman atau kerabat untuk turut berpartisipasi dalam acara ini. Dari kita, untuk kita kerja sama-sama semuanya untuk Tuhan. Mari membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol dalam setiap beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah
penghadiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.